Halo, nama saya Cia, kucing British yang ceria. Teman-teman Cia mau cerita dongeng lagi nih. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya sebelum mendengarkan dongeng Cia. Kali ini dongengnya berjudul Bras Ajaib. Selamat mendengarkan. Di suatu negeri, hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Flaula. Wajahnya yang sangat cantik menjadi idaman semua gadis, bahkan wanita dewasa di negeri itu. Kulitnya yang tampak berseri meskipun tidak memakai make up. Banyak yang ingin tahu rahasia kecantikan Putri Flaula. Salah satunya adalah Mimu. Mimu adalah seorang gadis anak dari penjual roti. Mimu tidak percaya diri dengan penampilannya karena Mimu memakai kacamata besar. Rambutnya juga keriting dan wajahnya kusam karena bekerja seharian membantu keluarganya. Sehari-hari Mimu harus membuat roti, menjual serta mengantarkan ke rumah-rumah pembeli dan juga mengantarkan roti ke istana. Mimu selalu bermimpi bisa memiliki wajah cantik seperti Putri Flaula agar tidak ada lagi yang mengolok-oloknya. Tapi apa daya, Mimu hanyalah rakyat biasa yang tidak mungkin menjadi seperti Putri Flaula. Bahkan hanya sekedar menjadi temannya saja, rasa-rasanya tidak mungkin. Mimu selalu terlihat murung, selalu menunduk saat berjalan karena malu dengan penampilannya. Hingga suatu hari, gadis-gadis dihebohkan dengan gosip yang beredar mengenai rahasia kecantikan Putri Flaula. Mereka memperbincangkan mengenai sebuah bras dengan bulu emas yang tampak di unggahan foto Putri Flaula. Banyak yang curiga rahasia kecantikannya berasal dari bras emas milik Putri Flaula itu. Semua gadis terobsesi memiliki bras emas tersebut. Banyak yang rela mengorbankan apapun demi bisa mencoba menggunakan bras emas milik Putri Flaula. Tapi sayangnya tidak ada yang berhasil mendekati Putri Flaula. Mimu hanya bisa termenung sambil bercermin. Kapan ya aku bisa cantik seperti Putri Flaula? Andai saja aku dilahirkan seperti Putri Flaula, mungkin aku tidak akan diolok-olok seperti ini terus. Batin Mimu sambil bersedih. Di pagi yang cerah, tiba-tiba pengawal istana datang ke toko roti Mimu dan memesan banyak sekali roti dan kue-kue untuk acara ulang tahun Putri Flaula. Tidak sengaja, Mimu mendengar berita tersebut dari balik pintu toko rotinya. Mimu seperti mendapat peluang besar untuk bisa datang dan melihat lebih dekat seperti apa bras ajaib milik Putri Flaula. Ini adalah kesempatan besar. Aku harus bisa mencoba bras emas agar tampil cantik seperti Putri Flaula, ucap Mimu penuh semangat. Mimu segera menghampiri ayahnya dan membujuk ayahnya agar Mimu membantunya membawa kue dan roti ke istana. Ayah, bolehkah aku ikut mengantar kue dan roti di acara ulang tahun Putri Flaula? Please ayah, please, ucap Mimu sambil memeluk ayahnya. Awalnya ayah Mimu tidak mengizinkan karena membawa kue dan roti di acara besar sungguh
kewajiban yang sangat berisiko dan melelahkan. Ayahnya tidak ingin Mimo kelelahan, apalagi acaranya sampai malam hari. Wajah Mimo terlihat sangat sedih. Air matanya berlinang. Ia memohon kembali pada ayahnya dan berjanji tidak akan merepotkan. Melihat Mimo bersedih dan memohon dengan sangat, ayahnya pun luluh. "Baiklah, tapi dengan satu syarat, kamu harus selalu berada di belakang ayah," ucap ayah Mimo sambil mengusap kepala Mimo. Mimo mengangguk dengan cepat dan meloncat kegirangan. "Hore, terima kasih ayah!" Mimo segera mengecup pipi ayahnya dan menari dengan gembira. Mimo mencari-cari pakaian yang pantas ia gunakan ke acara ulang tahun Putri Flaula. Lagi-lagi dia tidak percaya diri dan bersedih karena tidak ada satu baju pun yang menurutnya bagus dan cocok untuk dia pakai. Mimo pun teringat dengan gaun cantik yang ia lihat saat perjalanan mengantar kue ke rumah Ibu Roli. Gaun cantik dengan pita merah jambu. Mimo pun bergegas memecahkan celengannya untuk membeli gaun cantik tersebut. Ia menghitungnya dan yakin bahwa uangnya cukup. Dengan semangat, ia membawa sekantung koin menuju toko gaun tersebut. Ia tidak memperdulikan orang-orang yang memanggilnya dengan sebutan Upik Abu. Ia tetap berjalan dan semangat hingga sampai tersandung dan koinnya berjatuhan. Mimo tetap semangat mengumpulkan koin tersebut walaupun bajunya dan tubuhnya kotor akibat kubangan air tempat ia terjatuh. Mimo terus berjalan dan tersenyum lebar saat melihat gaun yang ia inginkan terpampang cantik di etalase. Saat memasuki toko, penjualnya khawatir karena tubuh Mimo kan kotor. "Ada perlu apa, Dek?" ucap penjual gaun. "Ini Bu, saya mau beli gaun itu. Ini uangnya." Mimo memberikan sekantong koinnya. Ibu penjual pun menghitung dan mengatakan bahwa uangnya tidak cukup. Mimo tampak sangat sedih dan kecewa. Ia memohon dan mengatakan bahwa gaun ini akan ia kenakan di pesta ulang tahun Putri Flaula. Awalnya ibu penjual tidak percaya, tapi Mimo menjelaskan, "Aku dan ayahku akan mengantar kue dan roti ke sana. Jika para tamu menyukai gaun tersebut, tentu toko ini akan semakin laris, kan?" ucap Mimo sambil bersedih. Ibu penjual pun mempertimbangkan ucapan Mimo. Kemudian ibu penjual mendapat ide. Jika benar begitu, saya mau mencoba roti dan kue yang akan kamu antarkan ke istana. Mimo sangat gembira. "Tentu saja boleh, Bu. Nanti akan aku buatkan untuk ibu ya." Terima kasih banyak." Mimo meloncat kegirangan. Ibu penjual tersenyum sambil mengemas gaun yang Mimo inginkan. Mimo pun pulang membawa gaun dengan hati gembira. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Mimo panik dan khawatir dengan gaun barunya. Ia berlari sambil memeluk kantong berisi gaun barunya. Ia tak peduli dengan derasnya hujan dan petir yang menggelegar. Yang ada di benaknya hanyalah segera tiba ke rumah dengan selamat. Gaunnya yang harus selamat.
Dengan basah kuyup, akhirnya Mimu berhasil tiba di rumah. Ia bercerita pada ayahnya mengenai kesepakatan dengan penjual gaun. Awalnya ayah Mimu tampak kesal karena dengan entengnya menjanjikan roti dan kue. Tapi melihat pengorbanan Mimu, hati ayah pun luluh. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Sebelum berangkat ke istana, Mimu menyempatkan datang ke toko gaun untuk memberikan kue dan roti. Ibu penjual gaun sangat gembira dan menyemangati Mimu. "Terima kasih Mimu, anakku pasti senang sekali mendapatkan banyak roti dan kue. Segeralah pulang dan bersiaplah dengan gaun cantikmu ya," ucap penjual gaun. Mimu tersenyum lebar dan berlari menuju rumahnya. Klakson mobil ayah Mimu berbunyi kencang menandakan Mimu harus segera berangkat. Mimu tersenyum lebar di depan cermin menggunakan gaun cantiknya. Sepanjang jalan, Mimu bersemangat sekali. "Inilah saatnya aku bisa mengakhiri hidupku dengan wajah jelek ini," ucap Mimu dalam hati. Suasana istana begitu semarak. Banyak tamu-tamu yang datang dengan mobil-mobil mewah. Sayangnya mobil Mimu harus parkir di tempat khusus. Mimu dan ayahnya memasuki jalur khusus menuju dapur. Sebelum masuk istana, Mimu melihat di atas balkon terlihat Putri Flaula dengan gaun sangat cantik. Putri Flaula sedang menyapa tamu yang hadir. Ia melambaikan tangannya dengan wajah berserinya. Mimu terpana melihatnya dan semakin semangat untuk mencoba beras emas milik Putri Flaula. "Aku sudah tidak sabar." Untung saja Putri Flaula menyapa dari kamarnya. "Aku jadi tahu di mana kamarnya." "Yes," ucap Mimu dalam hati. Seperti janji Mimu pada ayahnya, Mimu selalu berjalan di belakang ayahnya. Saat acara dimulai, Mimu melihat banyak sekali yang mendekati Putri Flaula. Banyak juga yang membicarakan beras emas miliknya. Semua gadis berusaha mendekati Putri Flaula dan berharap bisa mencoba beras tersebut. Ketika semua orang sibuk, Mimu merasa ini waktu yang tepat. Ia meminta izin untuk ke toilet pada ayahnya, tapi sebenarnya Mimu berencana untuk ke kamar Putri Flaula. Mimu mengendap-endap dan masuk lewat lift khusus makanan berbentuk sebesar jendela. Lift ini khusus untuk mengantarkan makanan ke kamar Putri Flaula. Setelah berhasil masuk, Mimu sangat bahagia. Ia terpana dengan keindahan kamar sang putri. Mimu mencari-cari di mana meja rias Putri Flaula. Tanpa perlu waktu panjang, beras emas berkilau dengan terang membuat Mimu dengan mudahnya menemukannya. Saat ia mengendap-endap untuk mengambil beras tersebut, tiba-tiba tanpa sengaja Mimu menginjak seekor kucing kesayangan Putri Flaula yang sedang tertidur. Kucing tersebut temannya Cia, Muffin, dan Koca loh. Namanya Creamy. Karena kesakitan, Creamy menjerit dan mencakar kaki Mimu. Mimu pun menjerit kencang dan seisi kamar gaduh dengan rongrongan kucing beserta suara Mimu. Tak lama muncul pengawal istana memergoki Mimu. Mimu syok berat. Dia memohon agar tidak dihukum. Ia menangis sekencang-kencangnya sambil meminta maaf. "Jangan tangkap aku mohon, ayah." Mimu ketakutan. Tak lama ayah pun datang berbarengan dengan Putri Flaula. Putri Flaula terkejut melihat Mimu gadis kecil yang sudah ditahan oleh pengawal.
Ia mencoba menenangkan suasana dan mendekati Mimu untuk mempertanyakan alasannya. "Hai gadis cantik, siapa namamu? Apa yang kamu lakukan di kamarku? Kamu tahu kan, masuk tanpa izin itu perbuatan yang tidak baik," ucap Putri Flaula sambil bersimpuh agar tingginya sejajar dengan Mimu. Mimu menangis sesenggukan. Ia menunduk malu, tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Putri Flaula mengusap rambut Mimu dan menanyakan hal yang sama lagi. Mimu akhirnya mau mengakui kesalahannya. "Maafkan aku, Putri. Aku Mimu. Aku tidak bermaksud jahat, apalagi mencuri. Aku hanya ingin mencoba beras emas yang dibicarakan orang-orang. Aku ingin cantik sepertimu. Aku benci seperti ini. Semua orang mengolok-olokku. Aku hanya ingin mencobanya sekali saja. Tapi tidak sengaja aku menginjak ekor kucing. Ya, dan aku dicakar. Maafkan aku merusak pestamu." Mendengar pengakuan Mimu, Putri Flaula tertawa. Putri pun mengambil beras emas miliknya dan mengajak Mimu untuk duduk di meja riasnya. Mimu, ada-ada saja. Jadi kamu termakan gosip murahan tentang beras ini ya? Aduh, lucu sekali ya orang-orang. Mereka mengira beras ini ajaib, bisa membuat orang cantik. Putri Flaula kembali tertawa. Mimu pun terkejut karena Putri Flaula tidak marah sama sekali padanya, justru malah tertawa. Putri pun menyuruh para pengawal dan penonton lainnya untuk kembali ke ruang pesta. "Silahkan kembali berpesta, aku akan mengurus ini semua, tenang saja," ucap Putri Flaula dengan lembut namun tegas. Mereka pun pergi dan hanya tersisa Putri Flaula dan Mimu di kamar. Putri Flaula pun memberikan beras emas tersebut ke Mimu dan menyuruh Mimu untuk mencobanya sendiri. Dengan tangan gemetar dan penuh air mata, ia mencoba memakainya. Berkali-kali ia melihat di cermin, tapi tidak ada reaksi apa-apa. Mimu sangat terkejut. "Lihat, tidak terjadi apa-apa kan?" ucap Putri Flaula sambil duduk di samping Mimu. "Kok bisa? Katanya ini ajaib, bisa bikin cantik." Mimu masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Iya, memang tidak bisa. Ini kan hanya beras biasa. Tidak ada yang spesial selain terbuat dari helaian emas," ucap Putri Flaula sambil merapikan rambut Mimu yang berantakan. "Lalu apa rahasia kecantikanmu?" Semua orang penasaran sekali dan menganggap ini semua berkat beras emas milikmu, ucap Mimu sambil menyeka air matanya. Putri Flaula pun duduk berhadapan dengan Mimu dan menjelaskan semuanya. "Mimu, tidak ada rahasia cantik selain kecantikan yang terpancar dari dalam dirimu. Hal yang pertama kamu lakukan adalah mencintai dirimu sendiri. Apapun yang Tuhan berikan padamu, itulah versi terbaik dari dirimu. Dengan merawat sebaik-baiknya, maka kecantikan itu akan terpancar dengan sendirinya. Kamu tidak perlu malu atau membenci dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menghargai dirimu dengan sangat baik selain dirimu sendiri. Kamu harus percaya diri dan hidup dengan sehat. Minum air putih yang banyak, makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan olahraga dengan teratur. Pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Tidak hanya sehat yang kamu dapatkan, tapi juga kulit yang berseri dan hati yang gembira," ujar Putri Flaula sambil memperbaiki riasan Mimu. Mimu pun malu sekali. "Nah, sekarang kamu sudah cantik lagi nih.
Tadi make upnya luntur karena nangis. Yuk ikut ke pesta ulang tahunku, ajak Putri Flaula sambil menggandeng tangan Mimu. Mimu tersenyum dan merasa semangat kembali. Sambil menggandeng tangan Mimu, Putri Flaula mengucapkan pesan yang harus Mimu dan teman-temannya lain ingat. Kuncinya harus selalu bersyukur ya, dan jangan sombong. Tidak ada artinya jika wajah cantik tapi hatinya dikotori dengan kesombongan, rasa iri, dan tidak bersyukur atas segala karunia Tuhan. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang banyak, pasti kecantikanmu akan semakin terpancar, ucap Putri Flaula. Mimu pun mengangguk sambil tersenyum. Ia mendapatkan banyak sekali pelajaran hari ini. Ternyata kecantikan Putri Flaula terpancar dari hatinya yang sungguh mulia. Sesampainya di pesta, Mimu segera mencari ayahnya dan meminta maaf. Ayahnya tampak khawatir sekali dengan Mimu. Putri Flaula pun menghampiri mereka berdua dan mempersilahkan Mimu untuk menikmati pesta dengan sukacita. Kini Mimu tampil lebih percaya diri. Wajahnya bersinar karena hatinya selalu gembira dan penuh rasa syukur. Mimu bersahabat baik dengan Putri Flaula dan lebih percaya diri untuk berteman dengan teman-temannya. Ayah Mimu merasa sangat bangga dengan Mimu. Ingat pesan Putri Flaula ya teman-teman. Kalau mau flawless, kuncinya dari hati. Selalu bersyukur dengan merawat diri sebaik-baiknya, ucap Mimu kepada teman-temannya. Nah, ceritanya panjang juga ya teman-teman Cia, tapi seru banget kan? Cia juga pengen cantik dari hati seperti Putri Flaula dan Mimu. Merchandise Cia sekarang bisa dibeli di Tokopedia atau Shopee. Linknya ada di description ya. Dukung Cia, Mavin, dan Koca untuk selalu membuat video YouTube dengan membeli official merchandise. Sampai jumpa di episode Cia Cat Diary berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe.